wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Selamat datang dalam mata kuliah penilaian pendidikan. Pada pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas tentang pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan sesuatu dengan atau atas dasar ukuran tertentu. Bisa juga diartikan sebagai kegiatan membandingkan suatu hal dengan satuan ukuran tertentu sehingga sifatnya menjadi kuantitatif, atau bisa diartikan juga proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Jadi, dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran dalam pembelajaran itu adalah kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran, diperlukan untuk menentukan fakta kuantitatif yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan objek yang akan diukur. Macam pengukuran yang bersifat kuantitatif, yang pertama ada pengukuran yang dilakukan bukan untuk menguji sesuatu. Di sini contohnya adalah pengukuran yang dilakukan oleh seorang penjahit mengenai panjang lengan, kaki, lebar bahu, ukuran pinggang, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pengukuran yang dilakukan untuk menguji sesuatu. Contohnya di sini adalah pengukuran untuk menguji daya tahan mesin sepeda motor, pengukuran untuk menguji daya tahan lampu pijar, dan lain sebagainya. Yang terakhir ini adalah yang biasa dilakukan dalam dunia pendidikan, yaitu pengukuran untuk menilai yang dilakukan dengan menguji sesuatu. Contohnya adalah pengukuran kemajuan belajar peserta didik dalam rangka mengisi nilai rapot yang dilakukan dengan menguji mereka dalam bentuk tes hasil belajar. Selanjutnya adalah penilaian. Penilaian diartikan sebagai suatu kegiatan membandingkan hasil pengukuran sifat suatu objek dengan suatu acuan yang relevan sehingga diperoleh kuantitas suatu objek yang bersifat kualitatif. Bisa juga diartikan penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang hasil belajar siswa atau ketercapaian kompetensi atau rangkaian kemampuan siswa. Atau juga bisa diartikan sebagai suatu proses yang mencakup pengumpulan bukti yang menunjukkan pencapaian belajar peserta didik, dan masih banyak lagi pengertian-pengertiannya. Nah, menurut Citadin 1991, kegiatan penilaian dalam proses pembelajaran perlu diarahkan pada 4 hal. Yang pertama adalah penelusuran, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menelusuri apakah proses pembelajaran telah berlangsung sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Yang kedua, sebagai pengecekan, yaitu untuk mencari informasi apakah terdapat kekurangan-kekurangan pada peserta didik selama proses pembelajaran. Yang ketiga adalah pencarian, yaitu untuk mencari dan menemukan penyebab kekurangan yang muncul selama proses pembelajaran berlangsung. Yang terakhir adalah penyimpulan, yaitu untuk menyimpulkan tentang tingkat pencapaian belajar yang telah dimiliki oleh peserta didik. Nah, jenis penilaian yang pertama ada penilaian formatif. Penilaian ini untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh para peserta didik setelah penyelesaian program dalam satuan materi pokok pada suatu bidang studi tertentu. Yang kedua adalah penilaian sumatif, penilaian yang dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik yang telah selesai mengikuti pembelajaran dalam satu catur wulan, semester, atau akhir tahun. Penilaian penempatan atau placement, yaitu penilaian tentang pribadi peserta didik untuk kepentingan penempatan di dalam situasi belajar yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Yang keempat adalah penilaian diagnostik, yaitu penilaian yang dilakukan terhadap hasil penganalisaan tentang keadaan belajar peserta didik, baik merupakan kesulitan atau hambatan yang ditemui dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah tentang evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan tujuan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa. Evaluasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses dalam merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Atau bisa juga diartikan sebagai penafsiran atau interpretasi yang bersumber pada data kuantitatif, sedang data kuantitatif merupakan hasil dari pengukuran. Nah, macam-macam evaluasi. Yang pertama ada
pretest dan posttest, yang kedua ada evaluasi prasyarat, yang ketiga ada evaluasi diagnostik, yang keempat ada evaluasi formatif, yang kelima ada evaluasi sumatif, kemudian ada ujian akhir nasional, ada evaluasi penempatan. Tujuan evaluasi itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tujuan umum. Nah, dalam tujuan umum ini, evaluasi digunakan untuk memperoleh data pembuktian yang akan menjadi petunjuk sampai di mana tingkat pencapaian kemajuan peserta didik terhadap tujuan atau kompetensi yang telah ditetapkan setelah mereka menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu, dan untuk mengetahui tingkat efektivitas proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru dan peserta didik. Yang kedua ada tujuan khusus, di mana tujuan evaluasi ini untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan, di mana tanpa adanya evaluasi maka tidak mungkin timbul kegairahan atau rangsangan pada diri peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya masing-masing. Kemudian, dalam tujuan khusus ini, evaluasi juga digunakan untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan, sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluar atau cara-cara perbaikannya. Nah, berikut merupakan contoh pengukuran, penilaian, dan evaluasi dalam pendidikan. Nah, dari contoh-contoh ini, maka teman-teman mahasiswa akan mampu membedakan apa perbedaan dari pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Di sini dicontohkan objek yang diukur adalah siswa, di mana guru memberikan ujian berupa sekumpulan soal atau tes hasil belajar yang akan menghasilkan skor berupa angka. Di sini contoh soalnya adalah soal dalam pembelajaran IPA, di mana ada 4 soal pilihan ganda. Ini soalnya, soal pilihan ganda, materi IPA SMP. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan kunci jawabannya. Aturannya, jika siswa benar menjawab soal, maka skornya adalah 1 untuk setiap soal. Kemudian jika siswa salah menjawab soal, maka skornya adalah 0 untuk setiap soal. Nah, untuk penilaiannya, dicari dengan menggunakan skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 10. Untuk patokan penilaiannya, akan memperoleh nilai A jika nilainya lebih dari 8,5 sampai 10, akan memperoleh nilai B jika nilainya lebih dari 7 sampai 8,5, akan memperoleh nilai C jika nilainya lebih dari 5,5 sampai 7, akan memperoleh nilai D jika nilainya kurang dari 5,5. Nah, siswa dinyatakan lulus jika mendapat, di sini aturannya, siswa dinyatakan lulus jika mendapat nilai A dan B. Kemudian siswa dinyatakan tidak lulus jika mendapat nilai C dan D. Di sini dicontohkan, di situ ada 4 siswa yang mengerjakan soal tersebut. Jadi di sini adalah objeknya 4 siswa, yaitu AA, A, B, 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 C, 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 D, D, D untuk nama siswanya. Kemudian siswa AA ini memperoleh skor pada nomor 1 0, nomor 2 1, nomor 3 0, nomor 4 1, di mana total skor yang diperoleh adalah 2, maka nilainya angka itu sama dengan 5, maka kalau dikonversikan dalam patokannya tadi, nilai 5 itu masuk dalam kategori D dan keterangannya adalah tidak lulus. Sementara untuk siswa kedua yaitu siswa BBB, dia memperoleh nilai 10 dengan dikonversikan ke nilai huruf A dengan keterangan lulus. Untuk CCC, siswa CCC dan DDD, nilai angkanya 7,5, untuk konversi ke hurufnya adalah B, masuk dalam kategori lulus. Nah, dari contoh-contoh berikut, maka di sini dapat kita ketahui perbedaan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi, di mana di situ guru dan siswa melakukan kegiatan pembelajaran bersama-sama, merupakan objek yang akan diukur dengan alat ukur berupa soal tes yang menghasilkan pengukuran berupa angka. Jadi angka-angka yang diperoleh lewat pengukuran dengan soal tes itu, prosesnya itu dinamakan sebagai pengukuran. Kemudian untuk mengambil keputusan, angka yang diperoleh ditransformasikan ke dalam nilai A, B, C, dan D. Kemudian dari A, B, C, dan D itu nanti, maka ini sudah masuk ke penilaian.
kemudian ABCD itu nanti akan diambil suatu keputusan dari penilaian ABCD itu nanti, yaitu lulus atau tidak lulus, maka di sini sudah masuk pada tahapan evaluasi. Jadi evaluasi hasil belajar merupakan proses mulai dan menentukan objek yang diukur, mengukurnya, mencapai hasil pengukuran, mengambil keputusan lulus tidaknya siswa. Jadi evaluasi hasil belajar itu mencakup dari keseluruhannya, mulai dari pengukuran dan penilaiannya. Nah, rekan-rekan mahasiswa, tugas rekan-rekan saat ini adalah silahkan dicari perbedaannya antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi dari contoh yang sudah kami sampaikan di sini. Kira-kira contohnya seperti apa? Maaf, perbedaannya seperti apa? Jika ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan dalam forum diskusi kita. Saya akhiri dulu. Semoga memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.